Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih awal mula madrasah di Indonesia? Kenapa lembaga pendidikan ini begitu melekat dengan budaya kita dan menjadi salah satu pilar utama pendidikan nasional? Yuk, kita telusuri bareng jejak sejarahnya yang panjang dan penuh inspirasi. Halo, kembali lagi di channel Rumah Uli 84. Tahukah bahwa di Indonesia tempat yang disebut madrasah tidaklah asing di kuping kita? Madrasah itu tempat untuk menuntut ilmu agama yang berada di masjid, di surau, ataupun di pesantren. Madrasah di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900 saat itu. Indonesia masih di bawah cengkeraman kolonial Belanda. Pendidikan yang ada didominasi oleh sistem sekolah Belanda yang sekuler dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Di sisi lain, ada pesantren yang fokus pada ilmu agama dengan sistem tradisionalnya yang disebut halakah, di mana para santri duduk melingkar mengelilingi kiai. Melihat kondisi ini, para ulama dan cendekiawan muslim merasa perlu ada sebuah terobosan dalam pendidikan. Mereka ingin menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara mendalam, tetapi juga membekali generasi muda dengan pengetahuan umum agar bisa bersaing di dunia modern. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya madrasah, sebuah modernisasi dari pesantren sebagai respons cerdas terhadap pendidikan kolonial. Salah satu tonggak sejarah penting adalah berdirinya Madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909 oleh Syekh Abdullah Ahmad. Ini bukan sekadar tempat belajar biasa. Madrasah Adabiyah memperkenalkan sistem klasikal, lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, dan kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dengan ilmu-ilmu umum, seperti berhitung dan geografi. Ini adalah sebuah revolusi dalam dunia pendidikan Islam di Nusantara pada saat itu. Semangat ini menyebar dengan cepat. Pada tahun 1915, lahir Madrasah Sumatera Tawalik yang juga menjadi pusat pergerakan intelektual. Tidak ketinggalan, organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 juga gencar mendirikan sekolah-sekolah yang kita kenal sebagai madrasah dengan model yang serupa. Mereka ingin menciptakan generasi muslim yang kuat imannya dan luas wawasannya. Namun, jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, madrasah seringkali dipandang sebelah mata, bahkan dicap sebagai sekolah liar karena tidak mengikuti kurikulum pemerintah kolonial. Para pengelola dan guru madrasah harus berjuang keras dengan sumber daya yang terbatas untuk mempertahankan eksistensi lembaga mereka. Situasi sedikit berubah ketika Jepang datang menggantikan Belanda. Berbeda dengan Belanda, pemerintahan Jepang justru memberikan kelonggaran dan bahkan sedikit bantuan kepada madrasah. Tujuannya tentu saja untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Meski singkat, periode ini memberikan ruang bagi madrasah untuk bernapas dan berkembang lebih leluasa. Babak baru yang paling menentukan dimulai setelah Indonesia merdeka. Semangat untuk membangun bangsa berkobar di mana-mana, termasuk dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Agama. Ini adalah langkah krusial karena Departemen Agama menjadi wadah resmi yang memperjuangkan posisi dan nasib madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Perjuangan untuk penyetaraan pun dimulai. Pada era Orde Lama, tepatnya sekitar tahun 1958 hingga 1959, pemerintah meluncurkan program yang disebut Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Tujuannya adalah untuk mulai menyetarakan kurikulum dan kualitas madrasah agar setara dengan sekolah umum. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Puncak dari perjuangan dalam sistem pendidikan madrasah menginginkan suatu penyetaraan dan ini terjadi pada masa Orde Baru. Ada dua kebijakan monumental yang mengubah wajah dalam pendidikan madrasah untuk selamanya. Pertama, Instruksi Presiden dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 yang memberikan landasan kuat bagi pengembangan madrasah. Lalu yang kedua, putusan pemerintah dan ini yang paling terkenal yaitu Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 1979. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Apa isi SKB 3 Menteri ini? Isinya secara resmi menetapkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum. Ijazah madrasah diakui memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah atau MI setara dengan sekolah dasar atau SD. Madrasah Sanawiyah atau MT setara dengan SMP. Dan Madrasah Aliyah atau MA setara dengan SMA. SKB ini juga mengatur komposisi kurikulum, di mana 70% adalah pelajaran umum dan 30% adalah pelajaran agama. Ini adalah kemenangan besar bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Sejak saat itu, madrasah tidak lagi dipandang sebagai pendidikan kelas 2. Lulusan madrasah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri manapun, sama seperti lulusan sekolah umum. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke madrasah pun meningkat pesat. Memasuki era reformasi, posisi madrasah semakin diperkuat. Dengan adanya Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, negara secara tegas mengakui madrasah bukan hanya sebagai sekolah formal, tetapi sebagai sekolah umum yang memiliki ciri khas Islam. Ini berarti, madrasah adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita. Kini, di era modern, madrasah terus berbenah dan beradaptasi. Madrasah tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga berprestasi di bidang sains, teknologi,
seni, dan olahraga. Banyak madrasah kini memiliki fasilitas modern, laboratorium canggih, dan program-program unggulan seperti kelas olimpiade, tahfidz Quran, hingga program berbasis teknologi informasi. Dari sebuah perlawanan terhadap sistem kolonial, madrasah telah bertransformasi menjadi pilar pendidikan yang kokoh dan modern di Indonesia. Dikelola oleh Kementerian Agama, madrasah terus tumbuh, baik dari segi jumlah maupun kualitas, melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Itulah perjalanan panjang madrasah di Indonesia, sebuah kisah tentang perjuangan, adaptasi, dan komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan landasan iman dan takwa. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah alat perjuangan yang paling ampuh untuk membangun peradaban. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan dunia pendidikan di negeri kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.